Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zliana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah IoT pada pertemuan kelima, yaitu materinya pembacaan dan visualisasi data suhu serta kelembapan menggunakan Node-RED. Jadi, di sini tujuannya yaitu yang pertama untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor ke dalam dashboard Node-RED. Yang kedua, memahami konsep dan cara kerja Node-RED sebagai platform visual programming untuk IoT. Yang ketiga, mempelajari integrasi antara Node MCU, MQTT Broker, dan Node-RED. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan analisis terhadap proses pengiriman, penerimaan, dan visualisasi data sensor di Node-RED. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Lalu ini dasar teorinya. Jadi Node-RED itu adalah platform visual programming berbasis alur atau yang disebut dengan flow based programming yang dikembangkan oleh IBM. Node-RED digunakan untuk menghubungkan perangkat keras API maupun layanan online dengan cara sederhana dan interaktif melalui antarmuka berbasis web. Jadi, dalam konteks IoT, Node-RED ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengirim data seperti Node MCU dengan aplikasi pengguna. Nah, Node-RED ini memanfaatkan protokol komunikasi MQTT untuk menerima data yang dikirimkan oleh perangkat IoT. Langkah-langkahnya, siapkan peralatan yang diperlukan. Seperti ini, saya sudah menghubungkan. Ini ada Node MCU ESP8266. Terus ada sensor DHT dua-duanya ini, dan di laptop saya juga sudah terinstall aplikasi Arduino IDE dengan versi yang terbaru ini. MQTT juga sudah, dan Docker untuk Node-RED-nya. Oke. Terus pastikan laptopnya terhubung ke jaringan internet ya. Terus jadi yang pertama itu langkah pertamanya adalah membuka desktop, kemudian ketikkan Node-RED untuk mendownload Node-RED. Jadi di sini ada desktop, buka desktopnya di bagian image. Nah, ini karena saya sudah mendownload, jadi saya akan jelaskan. Di bagian search ini, teman-teman bisa ketikkan Node-RED nih. Nah, yang bagian atas ini, Node-RED ini, terus di pull. Nah, kalau udah di pull, ditunggu, habis itu di run. Jadi, saya sudah mendownloadnya di pull. Di mana ya? Seperti yang di praktikum saya ini. Nah, seperti ini. Jadi, klik pull supaya Docker mendownload image Node-RED dari Docker Hub agar bisa menjalankan Node-RED di laptop lewat kontainer. Jadi kalau sudah di pull, ini sudah proses pull, terus klik run. Sebentar. Jadi di sini, ini kan di kontainer, di bagian tadi saya sudah mencoba, jadi akan saya perhatikan terlebih dahulu Node-RED-nya. Terus saya delete. Oke. Jadi di bagian image ini, kalau sudah berhasil di pull, maka ini Node-RED-nya, teman-teman bisa klik run. Terus di bagian optional setting ini masukkan portnya yaitu 1880. Terus di run, klik run. Kemudian tunggu dulu. Nah, tunggu sampai, nah ini dia, sampai ada web ini yang bisa kita klik, HTTP ini web lokal ini, diklik terus. Nah, di sini dapat kita lihat kebuka ya Node-RED-nya. Terus klik yang yes enable notification. Jadi ini selanjutnya di sini nih, welcome to Node-RED. Ini adalah untuk langkah-langkahnya jika kita ingin mengikuti ya. Ini dia memberitahu langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan di Node-RED ini gitu. Oke. Terus selanjutnya di sini saya akan mendownload terlebih dahulu di bagian titik 3 kanan atas ini, di bagian manage palette.
saya akan menginstal di bagian install ini, ketikkan dashboard. Terus klik install. Oke, ini lagi proses install. Kenapa kita perlu download dashboard? Jadi di sini ada penjelasan di laporan praktikum saya, yaitu nah ini setelah nah ini. Jadi di sini dashboard ini gunanya agar bisa menambahkan note Gauk dalam WordPress, dalam filternya. Ini dia. Terus setelah terinstall, nah ini kalau seperti ini sudah terinstall, berhasil diinstal, ini kita close saja. Pilih di filter notes ini, cari notesnya, yang pertama itu mqtt, pilih yang mqtt-in, terus kita geser, letakkan di sini, di WordPress ini, lalu cari lagi, setelah mqtt cari function. Nah ini dia, dan cari lagi yaitu Gauk. Jadi Gauk ini adalah dashboard untuk yang akan menampilkan notepad-nya, menampilkan tampilan suhu ataupun kelembapannya. Di mqtt dapat kita klik 2 kali untuk diedit. Nah, di sini topiknya, samakan topiknya dengan kode yang ada di Arduino ini, IDE ini. Ini topiknya ini ada Polinela /iot ini npm saya 24782009/dht22. Terus saya copy di sini. Lalu di bagian servernya ini harus kita samakan dengan localhost. Jadi localhost itu adalah IP yang digunakan oleh saat ini mengirimkan datanya gitu. Jadi kan ini juga saya sedang memakai WiFi Lily. Jadi kita cek if config. Ini adalah IP address yang didapatkan. Ini dia, salin saja. Terus harus disamakan dengan kode yang ada di Arduino IDE ini. Nah, di bagian sini. Sama kan? Saya coba. Oke, sama. 10.74.91.227. Jadi di sini terus klik add. Kalau sudah, klik done. Jadi seperti ini ya topiknya. Jadi tulisan ini Polinela /iot/npm/dht22. Oke, selanjutnya di function kita edit di bagian ini, kodenya ini, yaitu ini dia kodenya, msg pilot. Jadi kode ini gunanya agar bisa membaca data suhu, temperaturnya. Terus done. Habis itu temperatur yang didapatkan dari mqtt. Lalu di Gauk ini ubah value-nya menjadi temperatur. Oke, terus done. Habis itu kita bisa tarik seperti ini untuk menghubungkan antara mqtt ke function lalu ke Gauk. Oke, setelah seperti ini saya akan menjalankan Arduino-nya terlebih dahulu. Di sini karena belum saya hubungkan, jadi hubungkan Node MCU ESP8266 yang saya gunakan ini, lalu ke sensor DHT22. Di sini kalau sudah terangkai seperti ini, plus ke V3, min ke GND, out ke D4, lalu hubungkan ini ya, kabel USB-nya ke laptop atau komputer yang teman-teman gunakan.
Oke, jika sudah seperti ini, sudah terhubung. Nah, ini menghubungkan ke Lily. Ini sudah berhasil, wifi-nya sudah terhubung, terus menghubungkan ke MQTT-nya juga sudah berhasil. Datanya juga sudah bisa terbaca ya. Ini temperaturnya karena saya sedang di kos. Ini temperaturnya 30 dengan humidity-nya 99,80. Terus ke MQTT, apakah sudah berhasil terhubung? Kita lihat di sini dikonekkan. Salah. Nah, connect. Terus dapat dilihat ini pada tanggalnya ya sudah sesuai. Tanggal 16 bulan 10 2025 jam 9:01. Oke. Terus kalau sudah terhubung dengan MQTT dan Arduino-nya dapat kita hubungkan juga di Node-RED-nya. Jadi kita pencet yang deploy agar bisa. Nah, ini sudah sukses deploy agar bisa melihat gaupnya, tampilannya. Ini disalin saja CTRL-C, lalu kita buka new tab baru, CTRL-V, ini dihapus sampai pagar, terus ketikkan UI, enter. Ini belum. Oh iya, jadi di gauk ini juga harus kita atur di bagian ini, grup ini, plus ini, terus di plus di sini klik add, terus add lagi, done. Oke, terus kita deploy. Terus kalau sudah berhasil dan nah di sini sudah berhasil terbaca ya untuk temperaturnya. Agar tampilannya menjadi lebih bagus di bagian gauk ini dapat kita ubah. Ini labelnya kan masih gauk tulisannya. Jadi temperatur. Terus di bagian unitsnya ini temperatur itu kan derajat Celcius ya. Jadi kita cari derajat Celcius. Nah, ini simbol derajat Celcius. Salin saja, terus copy, taruh sini, letakkan di sini. Terus maksimalnya ini dapat diubah untuk maksimalnya ini seperti pada bagian mana ya, laporan praktikum saya ini. Nah, ini agar tampilan lingkaran pada gauk lebih lebar atau panjang, jadi dapat kita atur nilai range-nya, misalnya 0 hingga 30 sesuai kebutuhan. Jadi ini saya akan atur karena maksimal tadi itu kan yang terdeteksi temperaturnya 30. Jadi akan saya buat 35. Bagaimana kalau 35? Oke, sudah seperti ini, done. Terus deploy lagi. Jadi kalau mau melihat perubahannya harus selalu di deploy kalau setelah diedit gitu. Jadi seperti ini. Nah, kan ada tulisan temperatur. Ini dapat kita lihat 30 dia ini seperti ini temperaturnya. Jadi dia kurang dari 35 ya. Terus selanjutnya jika ingin menambahkan bisa membaca suhu juga, jadi tambahkan satu not function dan satu not gauk lagi di pada bagian bawahnya. Cari lagi function, terus cari lagi gauk untuk menampilkan datanya. Di function ini kita masukkan kode tadinya yang temperatur menjadi humidity. Tulisan di Arduino nya bentar.
Arduino. Oke, di sini membaca kelembapan humidity. Terus ini down, terus di bagian gauk ini pada bagian value formatnya diubah menjadi humidity juga, humidity, terus labelnya humidity. Maaf, ada telepon. Terus selanjutnya di bagian unitsnya, karena humidity itu memakai persen, jadi ubah jadi persen. Terus maksimalnya saya akan maksimalkan menjadi 100%. Terus klik done. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, deploy lagi, confirm deploy. Lalu dapat kita lihat sebentar, ini sudah kan. Oh iya, ini grupnya ini ubah menjadi home default, dan terus deploy lagi. Habis itu kita buka. Nah, di sini tampilannya jadi sudah seperti ini. Kita sudah berhasil membuat tampilan data kelembapan dan temperaturnya di Node-RED. Jadi kesimpulan untuk praktikum ini yaitu praktikum ini membuktikan bahwa Node MCU dan sensor DHT22 dapat digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan, kemudian mengirimkan data tersebut ke broker MQTT secara real time. Terus data yang dikirimkan dari Node MCU berhasil diterima oleh Node-RED yang dijalankan melalui Docker untuk selanjutnya diolah dan ditampilkan dalam bentuk visual seperti gauf dan chart pada dashboard ini. Ini dalam bentuk visual gauf pada praktikum saya ini. Terus, Node-RED berperan penting dalam proses visualisasi karena menyediakan antarmuka berbasis web yang interaktif dan mudah digunakan tanpa perlu banyak penulisan kode. Dengan demikian, Node-RED tidak hanya menampilkan data secara real time, tetapi juga mempermudah proses monitoring kondisi lingkungan dari sensor DHT22 secara efisien dan mempermudah proses monitoring kondisi lingkungan dari sensor DHT22 secara efisien dan terintegrasi dengan sistem IoT. Mungkin cukup sekian untuk praktikum pada mata kuliah IoT untuk pertemuan yang kelima, yaitu membuat data humidity dan temperatur dapat dilihat melalui dashboard Node-RED dengan visualisasi seperti menggunakan gauf ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.